Silakan berpendapat. Teman-teman pengen kelas kita seperti apa? Teman-teman pengen kelas kita itu jadi apa biar kita enak belajar di dalam kelas. Nah, itulah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebaikan yang kita terapkan, yang kita sepakati bersama. Oke? Setuju? Oke. Hari ini Bu Nuni tulis dulu di sini. Nah, teman-teman nanti silakan berpendapat, silakan bicara. Bu Nuni, aku pengen kelas kita kayak ini, Bu Nuni. Oke. Bu Nuni, aku pengen kelas kita jadi kayak gini, Bu Nuni. Boleh? Jadi kayak gini. Jadi kayak gini apa Ustaz? Nah, Bu Nuni tulis dulu. Nomor 1. Nah, teman-teman, adakah yang punya pendapat pengennya kelas kita seperti apa? Apa Mbak Alesa? Kelas kita pengen seperti apa Mbak Alesa? Bagus. Oh ya, pintar, bagus. Bu Nuni tulis dulu bagus. Yang kedua apa Mbak Alesa? Oke, pintar, hebat. Apa lagi? Bersih, pintar. Lagi. Kamar mandinya biar bersih. Ya, kamar mandinya biar bersih. Kelas kita pengennya seperti apa lagi? Teman-teman pengen apa? Seperti bagus. Bagus sudah, rapi sudah, bersih sudah. Apa lagi? Kan Apa? cantik. Jadi cantik itu sama juga rapi. Yang lain? Hijau. Kinclong juga itu bersih. Pengennya apa teman-teman? Teman-teman pengen jadi anak yang apa? Mengkilat sama, bersih, kinclong. Bagus banget. Bagus banget, itu sudah sama. Pengennya apa? Ayo. Cantik. Kalau Benderanya biar kalau bagus. berangkat ke sekolah, pengen apa? Benderanya biar bagus. Ya, benderanya biar bagus. Bisa. Kalau mau ke sekolah, Naik motor. Naik motor dibersihkan. aku motornya dibersihin. Iya. Itu loh teman-teman, kalau pagi datang ke sekolah itu apa coba? Sehat. Sehat. Iya. Bersih. Harus apa? Di sekolah. Kalau kita mengerjakan Di sekolah nggak boleh nasi. bersih-bersih itu sudah. Ini teman-teman, kalau kita mengerjakan tugas itu kita harus apa? Selesai. Selesai tepat. Selesai tepat waktu, mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Iya, Mbak. Nah, benar dulu. Mengerjakan tugas. Banyak banget, Bu. Ya nanti nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa, nanti kita tulis lagi. Mengerjakan tugas selesai tepat waktu. Jangan bersih banget, Bu. Terus apa lagi teman-teman? Tertib. Tertib, ya saya selesai tepat waktu, tertib. Apa lagi? Tertib, nomor 5. Apa lagi teman-teman? Sedikit tinggi. Tidak terlambat. Tidak terlambat, pintar. Tidak terlambat, Mas Bapak, tidak terlambat. Apa lagi? Ayo, itu teman-teman buku. Dan cepat jalan sampai sudah pagi. Oh, bagus banget. Berarti mengerjakan tugas atau kerjaan sesuai selesai tepat waktu. Sama, apalagi teman-teman? Kalau selesai bermain, buku, peralatan, itu harus diapakan? Kembalikan. Kembalikan. Yang mengembalikan siapa? Mainan. Teman-teman. Masa yang merapikan teman-teman? Aku tidak. Diri sendiri. Jadi harus punya rasa apa kira-kira? Rasanya. Kok rasanya? Harus Rasa. punya rasa Yang terbaik. yang terbaik. Rasa apa kira-kira teman-teman? Habis selesai mengerjakan tugas, Bu, aku kembalikan ke perancang pensil, aku kembalikan ke tempat pensil. Itu namanya teman-teman harus apa Mbak Agatha? Oke, tanggung jawab. Nah, apalagi selain tanggung jawab, anak suka coba. Mas Fatar apa tak? Harus tanggung jawab. Apalagi? Ayo, itu kalau mengerjakan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala TK yang terhormat, kepada yang kami hormati Ibu Guru semuanya yang hadir di sini. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dari pagi tadi sampai saat ini dengan keadaan lancar semuanya. Dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu penindasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Jadi tujuan kegiatan ini yang pertama adalah sebagai bukti aksi nyata saya untuk modul 1.4, yang kedua adalah untuk berbagi ilmu atau sharing tentang ilmu yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama antara semua pihak yang ada di sekolah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu guru semuanya yang telah bersedia hadir di tempat ini, dan semoga harapan kita nantinya, terutama harapan saya, semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Amin. Serta kegiatan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan tentu bagi ibu guru semuanya, yang nanti kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta TK Abad 1 Gemolong. Oke, langsung saja, nggak usah perkenalan ya Bu nggih. Oke. Tapi sebelum ke materi, biar tambah semangat, saya mau mengajak ibu guru semuanya untuk ice breaking dulu. Setuju? Oke, kita mulai dari tepuk dulu. Tambah semangat. Alhamdulillah semuanya masih semangat. Kita asbreaking sebentar ya Bu nggih, biar kita tambah semangat. Asbreakingnya adalah untuk memberikan konsentrasi anak-anak dan juga biar tambah semangat belajarnya. Oke? Asbreakingnya nanti kalau saya bilang tono, bilang apa? Tono, nanti kepalanya gerak ke arah kanan. Tono. Nah, coba dulu ya. Tono. Tini. Nah, ini nanti ke kiri. Terus kalau ibu biasanya bekerjanya di mana ibu? Di belakang, di dapur ya. Jadi nanti ibu. Nah, terus nanti kalau bapak biasanya di depan bapak. Nah, nanti kalau bersama-sama putar kepalanya. Oke? Yuk, konsentrasi. Tono. Buku saya belum konsentrasi. Yuk. Tono. Tini. Tono. Tini. Bapak. Tono dan Tini. Oke. Ibu. Bapak. Tono. Tini. Bersama-sama. Oke, masih lanjut. Membuat tentang kepalanya. Oke, tambah satu lagi ya. Nanti kalau saya bilang gajah, bilang apa? Besar. Pintar jawabnya besar. Pakai tangan ya. Gajah besar. Semut kecil. Bebek wek. Oke, gajah besar. Bebek oke. Bebek semut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, cukup ya begini ya. Nanti kita lanjut. Sekarang kan materi. Apa Bu? Oh enggak. Ya, kita lanjut ya Bu. Budaya positif, sebenarnya kita di sekolah kita Bu, alhamdulillah sudah melaksanakan budaya positif ya, tapi kita ibaratnya belum tahu yang ternyata yang kita lakukan itu adalah budaya positif, walaupun sebenarnya kita sudah melaksanakan. Yuk kita lanjut Bu. Yuk next.
Nah, di budaya positif ini nanti ada 6 materi ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Kita ke eksplorasi konsep yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, ini Bu, sebelum ke disiplin positif nih, perubahan paradigma. Kita praktekkan dulu Bu, kegiatan kepalan tangan. Ya, nanti yang satu tangannya di kepala, yang satu berusaha untuk merayu atau membujuk biar yang tangannya di kepala tadi biar terbuka. Nah, pura-pura ya, yang sebelah kanan tangannya yang kepala, yang sebelah kiri mencoba merayu, berarti nggak usah dikepalkan. Bu Vivi sama Bu Kusnul merayu Bu sebelahnya biar tangannya itu bisa dibuka. Caranya piye, monggo. Nah, sini Bu Airi sama Bu Salis yang genggam. Bu Aji sama Bu, ayo membujuk sebelah biar tangannya itu dibuka. Nah, Bu Aji buka Bu Aji. Kira-kira siapa yang berhasil nanti? Oke? Siap ya? Kita mulai 1 menit aja. Bu Kusnul bujuk Bu Rukim biar tangannya ini mau dibuka. Caranya gimana? Monggo. Oke? Siap? Ya. 1, 2, 3, ayo mulai, silakan, ayo supaya bisa terbuka tangannya gimana? Mau dikasih teriak mungkin, atau mau diajak jalan-jalan? Kita ada yang sampai dikasih uang segala. Oke, Bu Kusnul ternyata berhasil membujuk Bu. Jangan ada yang berhasil dibujuk. Nah, Bu Putih masih bertahan. Bu Salis bertahan. Bu ini, wah ternyata terbuka. Oke. Nah ya Bu, waktunya habis. Nah, apa yang terjadi Ibu-ibu? Bu Rukiem kenapa dibuka? Aku kan melek uang. Oh, wah. Di ini uang berapa Bu? 50. Oke. Bu Aini, kenapa dibuka? Dirayu Bu. Dirayu. Di ini apa tadi? Kenapa kok? Oh, dirayu aja. Oke. Nah, itu membuktikan ibu-ibu semuanya bahwasanya diri kita itu yang mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kenapa Bu Rukiem buka? Karena Bu Rukiem pengen uang. Tadi aku dikasih makanan Itu karena Bu Rukiem pengen dikasih uang makanya dibuka. Jadi mengontrol diri ya Bu Rukiem sendiri. Begitu juga Bu Aini. Kenapa mau dirayu Bu Aji? Mau ya karena Bu Aini mau dirayu sama Bu Aji. Sedangkan Bu Budi sama Bu Salis kenapa tetap bertahan? Karena tidak mudah terayu, karena memang Bu Budi sama Bu Salis dapat mengontrol dirinya. Aku nggak mudah dirayu, betul. Oke. Tepuk tangan. Itu ya Bu ya. Bahwa saya sebelah ini ya, contohnya itu sudah. Next saja. Nah, itu Ibu-ibu dari teori tadi, apa yang kita perhatikan dan kepalan tangan tadi, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Bahwasanya Ibu, selama ini kita menganggap bahwa kita berhasil membujuk anak kita yang tadinya belum mau melakukan ini, ternyata mau. Itu ternyata ilusi guru mengatur murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Karena sebenarnya yang mengontrol diri murid itu ya murid sendiri, bukan kita. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak. Apapun yang dilakukan anak, baik itu salah, itu setiap perilaku anak itu mempunyai tujuan. Walaupun itu perbuatan yang salah, itu adalah mereka punyai tujuan. Dan nanti kita akan belajar di materi berikutnya tentang itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Kita pernah dengar ya, jangan marah atau saat kritik ya. Karena kritik itu membangun, ada istilah seperti itu. Tapi sebenarnya Bu, kritikan itu akan dapat membuat orang merasa kurang percaya diri dengan dirinya sendiri. Akan lebih ibaratnya dia merasa tidak apa ya, John. ya seperti itulah. Jadi kalau bisa ya kita hindari, walaupun sebenarnya kritik itu juga bagus, kita sebagai manusia ya juga harus siap untuk dikritik ya. Tapi ternyata ilusi ya bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwasanya itu hanyalah bersifat sementara. Karena kita tidak bisa selamanya menuntut anak yang kita bujuk untuk bisa terus mengikuti kita, itu enggak mungkin ya. Karena suatu saat pasti anak yang kita bujuk itu akan membelok. Jadi itu semuanya juga ilusi. Terus berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwasanya orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa ya. Nanti karena anak mempunyai ya tadi mengontrol dirinya sendiri, itu tadi seperti itu tangan tadi. Itulah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Next, kita lanjut berikutnya. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon, yang awalnya dari stimulus respon, sekarang kita berubah Bu menuju teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini yang perlu kita ketahui Bu. Kalau stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan, kita biasanya bujukin orang lain itu sama dengan pendapat kita. Tapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain beda pendapat dengan kita, ya nggak apa-apa. Kita harus mencoba memahaminya. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nggih mboten niki. Nggih. Nah, sekarang kita rubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan anak itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Nanti kita akan belajar di tahap berikutnya, di restitusi. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, benar tadi enggak? Ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seandainya burkiem gak kepencot uangnya, burkiem tangannya tetap ngepal. Jadi tapi arah burkiem kepencot sama uangnya terus loh, akhirnya tangannya dibuka. Jadi ya itulah mengapa hanya diri kita bisa mengontrol diri kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus misalnya pemaksaan, yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam stimulus respon harus ada yang menang atau yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang kalah. Jadi kita mulai berusaha untuk menuju ke tahap itu Bu. Walaupun semuanya baru belajar termasuk saya. Next, kita lanjut. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Nah, disiplin apa ibu-ibu semuanya? Tepat waktu. Apalagi? Sesuai aturan. Lagi ada yang mau berpendapat? Oke, semuanya betul. Karena di pendidikan guru penggerak itu semuanya boleh berpendapat, ya, tidak ada pendapat yang salah. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin. Nah, disiplin. Nah, ya artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai dan bermakna. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, itu makna disiplin. Artinya belajar, menurut Sokrates dan Plato. Boleh lanjut Mbak Eci?
Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali Ibu, dan alhamdulillahnya di sekolah kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan universal itu dalam bentuk apa? Pilar pilar karakter. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori Kontras 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya sendiri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang kita gerak-gerakkan ya di dalam kurikulum Merdeka. Apa saja Ibu-ibu profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Terus, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masya Allah, sudah hafal semua. Tepuk tangan dulu. Oke, next, yuk. Nah, sekarang dari disiplin positif dan apa tadi? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, maka terbentuklah budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Nah, contoh ini hanya sebagai contoh, banyak sebenarnya, nggak harus seperti yang saya tuliskan di slide ya. Banyak budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Antara lain ya, melaksanakan tata tertib sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan. Ini alhamdulillah di sekolah kita ada Jumat bersih, terus kejujuran ada ya. Setiap anak-anak kita menemukan barang, alhamdulillah bukan di pack ya, tapi diberikan buku untuk di apa istilahnya, dikilangke ya. Terus religius, ini alhamdulillah ya, anak-anak kita sudah rajin untuk sholat duha. Terus kepedulian, setiap ada bencana kita selalu menggalang dana ya. Sifat toleransi dan sikap nasionalis. Nah, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan di kelas nanti adalah tentang keyakinan kelas Bu. Nanti di materi berikutnya. Next. Nah, ini ya tentang konsep pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal sudah selesai. Kita lanjut untuk pembelajaran yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, lanjut. Nah, motivasi sudah tahu ya Bu artinya? Apa? Dorongan. Oke, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bu. Yang pertama adalah motivasi eksternal. X berarti dari luar. Oke, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, dia mau berbuat sesuatu tapi karena takut dihukum. Jadi pasti dari luar, belum dari dalam hatinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masih dari luar, belum dari dalam hatinya karena ingin mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama tadi motivasinya karena takut dihukum, yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan. Dua-duanya ini belum lahir dari hatinya. Nah, yang ketiga inilah motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan hati nuraninya sendiri, berdasarkan motivasi yang lahir dari hatinya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dalam diri. Nah, itu yang paling penting. Lanjut tentang teori motivasi sudah. Nah, merdeka menurut Gajah Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah
Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Maksudnya apa, Bu? Penghargaan dan hukuman itu sama. Ternyata selama ini kita memberikan penghargaan pada anak. Iya, nanti yang doanya tertib dapat bintang, seperti itu, Bu. Ternyata, Bu, hukuman penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi mulai sekarang penghargaan itu kalau bisa kita hindari. Iya. Karena apa? Ya ini tadi nanti. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena penghargaan itu nanti bisa berpengaruh jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Tapi kebanyakan penghargaan itu hanya akan efektif untuk jangka pendek saja. Yang kedua, penghargaan menghukum. Nah, ketika penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Terus lanjut Bu. Penghargaan menurunkan kualitas, lalu penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa, Bu? Yang terakhir ini, Bu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena anak. Kita biasanya siapa yang tertib nanti dapat bintang, belum ditulis di papan tulis. Itu karena mereka ingin ditulis, bukan tertib dari dalam diri. Nah, itulah ternyata kita selama ini salah. Jadi kalau bisa penghargaan itu dihindari. Karena selain mengurangi motivasi intrinsik juga mematikan kreativitas, juga menurunkan kualitas. Jadi seperti itulah, Bu. Ternyata penghargaan ada dampak positifnya, tetapi ternyata juga ada dampak negatifnya. Nah, di pendidikan guru penggerak itu ternyata penghargaan sama dengan hukuman. Karena tadi anak ingin mendapatkan penghargaan hanya motivasi eksternal, bukan motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, lanjut. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu ingat beberapa hal, bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya beri pengakuan secara khusus itu apa, Bu? Kalau ingin memberikan hadiah, jadi sendiri. Dalam artian nanti kalau kita memberikan hadiah di depan anak, ya semua anak harus dikasih. Kita memuji satu anak, semua kelas harus dipuji. Karena apa? Karena tadi nanti kalau kita hanya memuji satu, yang lain menimbulkan kecemburuan, akhirnya menurunkan kualitas. Terus juga ada yang mematikan hubungan dan sebagainya. Itu karena nanti ada sebuah cerita begini. Ada yang seorang anak yang selalu diberi hadiah oleh gurunya, dan anak yang lain itu sama sekali nggak pernah. Dan ternyata anak-anak yang lain itu akhirnya pada benci sama anak yang sering dikasih hadiah. Nah, itulah kenapa kalau kita pengen memberikan penghargaan itu secara khusus atau secara pribadi. Kalau pengen memberikan hadiah atau penghargaan secara umum berarti semuanya harus dikasih. Nah, itulah. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Terus ada nilai kebajikan juga situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Sedangkan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada lagi, saya menghargai. Nilai kebajikannya kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ada juga terima kasih untuk nilai kebajikannya bisa rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan untuk ini sebenarnya untuk memberikan apresiasi itu memang kita sudah melaksanakan Ibu, tapi hanya terkadang kita hanya fokus pada anak yang mau melakukan. Untuk anak-anak yang lain itu belum kita berikan sejenis penghargaan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama Ibu. Nanti coba monggo nanti diisi apakah termasuk hukuman atau konsekuensi dari pertanyaan berikut. Nah, nanti bisa ditulis dulu jawabannya. Nanti kita
Cocokkan bersama. Kelihatan betul Bu? Kelihatan. Saya bacakan yang nggak kelihatan. Hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti dulu. Ditulis dulu. Oke. Berikutnya pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ditulis dulu. Oke. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, sudah. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan PJOK. Berikutnya, masih ada nggak Baji? Nah, ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Oke, terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang dan tertinggal pelajaran. Dua lagi nih, duduk di kursi pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan main oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke, sampun. Oke, sekarang kita cocokkan jawabannya. Oke, next. Nah, ini siapa yang sama? Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat termasuk hukuman? Hukuman. Ada yang salah? Wah, alhamdulillah pinter semua. Baru 5 menit terus udah pinter semua ini. Oke, lanjut yuk. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang salah, ada yang hukuman. Betul nggih? Oke, pinter. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Lihat belakangnya 2 kali karena tambah 10 menit untuk belajar. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi. Duduk di kursi pinggir lapangan. Hukuman. Membersihkan WC. Hukuman. Oke, siapa betul semua? Masya Allah. Oke, sekarang saya mau tanya Bu, kenapa dari hukuman sama konsekuensi tadi, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang ada hubungannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Kalau konsekuensi itu, kalau menurut saya nih Bu, konsekuensi itu sesuatu tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Jadi contohnya tadi ketika numpahin air, jadi konsekuensinya harus ngelap, bukan dengan hukuman yang lain. Oke. Kalau hukuman Apa Bu cirinya? Hah? Tidak ada hukumannya, dan biasanya hukuman itu ada memberatkan, bisa fisik, bisa non fisik. Jadi hukuman itu
ibaratnya membuat yang itu apa? Itu. Jadi hukuman seperti itu nggih. Lanjut. Oke, nah inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul. Betul, karena tadi harus mengangkat satu kaki, harus lari mengelilingi lapangan, harus menguras WC, itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sebagai rasa tanggung jawab. Yang kedua, membuat anak sakit, nah baik fisik maupun hatinya Bu, untuk jangka waktu yang lama. Seperti tadi ya, disuruh lari itu kan akhirnya fisiknya anak terkuras ya. Lalu kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya tidak nyaman tapi hanya sementara, ya kan? Hanya mengelap, oh kalau sudah bersih ya sudah. Terus anak membenci kedisiplinan. Akhirnya kalau anak sering dihukum, akhirnya terus pegah. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, oh yo, aku orang ini berarti susu aku kudu ini, aku harus disiplin. Nah, terus hukuman paksaan, pokoknya gelem orang gelem harus lari 100 kali. Nah itu dipaksa ya. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Lanjut, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman marah rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Nah, apa itu restitusi? Nah, jadi Ibu, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi yang kita lakukan sementara kita harus beralih ke restitusi tadi ya, karena kalau kita hukuman jelas kita tidak boleh memberikan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu memang kita boleh, tapi masih ada istilahnya, masih ada negatifnya untuk anak ya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah, jadi restitusi itu Ibu, memperbaiki murid, memperbaiki kesalahan murid, tapi membuat karakter mereka menjadi lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka, untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu nanti ada 3, yaitu membuat karakter menjadi lebih kuat, terus kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan anak, biar anak itu mencari solusi untuk masalahnya sendiri itu seperti apa. Terus berikutnya adalah menanyakan pada anak, kamu pengen jadi anak seperti apa tuh nak? Nah itulah, sehingga nanti karakter mereka itu lebih kuat. Oke, next. Nah ini ya Bu ya, kelihatan betul Bu? Saya bacakan saja ya. Identitas gagal, identitas sukses. Disiplin, konsekuensi, restitusi. Kalau identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ini sudah Ibu. Yang ini aja restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Yang berikutnya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang Bu. Kalau tadi hukuman dalam jangka waktu yang pendek sama konsekuensi juga, tapi kalau restitusi nanti jangkanya panjang. Berikutnya korban mendapatkan ganti, terus murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang terakhir, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain.
Jadi kalau dalam hukuman itu dampaknya adalah negatif, yang paling bawah itu negatif. Kalau konsekuensi netral ya, masih dalam tahap netral. Kalau restitusi itu positif. Nah, oke. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu 9 ciri restitusi. Berikutnya, next. Nah, kita sudah pada materi ketiga ibu keyakinan kelas. Tapi biar tambah semangat, tambah 1, 2, gajah besar, semut, bebek. Oke, sekarang mau saya ajak nyanyi, mau enggak Bu? Mau sambil gerak-gerak mau? Oke, silakan berdiri dulu ya. Oke, gerak-gerak sebentar biar gak capek ya. Oke, kita mau menari Banana Dance. Siapa yang sudah tahu? Oh, Bu Salis sudah. Oke, Bu Salis boleh maju. Oke ya, Banana Dance nanti bisa dipraktekkan saat baris mau masuk kelas 2. Anak-anak senang jalan ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, Banana Dance artinya banana pisang, tarian pisang. Oke, nanti kalau bilang banana dance, banana. Oke, ya. Siap, banana dance, banana. Oke, kita mulai. Spill, Banana peel, banana peel, Nah, ya pertama dikupas. Kupas apa bahasa Inggrisnya? Spill, ya. Dibuka dulu. banana peel, banana peel, Banana, spill, banana. Setelah dikupas, potong, dipotong. Ya, banana dipotong. banana, banana, Setelah dipotong, dimakan. Ya, banana. Tangan kanan saja Bu, nanti tidak dibuka sama tangan kiri. Tangan kanannya aja. Banana. Setelah dimakan, shake dicampur di dalam perut. Oke ya, 2, 3, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana. Terakhir, keluar, boom, keluar ya, boom ya. 2, 3, boom, banana, boom, banana, boom, banana, boom, banana. Tahan 2
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam tadi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, yaitu peraturan kelas itu ya. Tapi mulai sekarang kita ubah jadi keyakinan kelas. Nanti bisa praktek ya, di kelas untuk merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, next. Nah, pengertian keyakinan kelas adalah ya keyakinan kelas ya, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, mengapa perlu membuat keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas dapat meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari diri atau motivasi intrinsik tadi ya, yang pada akhirnya mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kembali lagi ya. Terus perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak, sedangkan peraturan kelas lebih mendetail dan konkret. Nah, kita lihat nih pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Terus berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, nanti bisa diperhatikan Bu ya. Kita hanya mengubah saja peraturan di kelas itu, kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan cara nanti kita mengajak semua anak ya, untuk mengutarakan pendapatnya dulu. Apa yang diinginkan biar kelas kita bagus, nanti kita tulis dulu di papan. Ya, semuanya boleh, semua pendapat kita tulis. Baru nanti kita pilih-pilih karena dari jawaban anak itu pasti ada yang hampir sama ya. Seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mengotori kelas, itu kan sama ya. Nanti bisa kita buat menjadi menjaga kebersihan seperti itu. Lanjut. Nah, dari peraturan kelas tadi Bu, menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Itu intinya di situ Bu ya. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, akhirnya menjadi budaya yang kita laksanakan secara terus-menerus. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan lagi Bu, ya. Belajar lagi. Siapkan kertas dan bolpen ya. Kita mau belajar lagi ya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Bahasanya yang lebih pas. Maksudnya seperti itu. Nah, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira untuk keyakinan kelasnya apa? Apakah disiplin? Apakah tanggung jawab? Seperti itu biar anak bahasanya lebih universal ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ada juga dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya ya? Dilarang menggunakan narkoba. Terus bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira kalau dibentuk keyakinan kelas itu peraturan. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Ya. Kira-kira apa? Oke. Sudah? Nah, inilah jawabannya. Ada yang sama? Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain.
menghormati orang lain. Ada yang jawab lain? Sayang teman. Oke, boleh, nggak apa-apa. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin tepat waktu, boleh. Di sini menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Selain yang di sini boleh apa? Sabar, santun. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Jaga kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran? Sabar, ya, itu ada bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Oke. Itulah keyakinan kelas. Nah, bentar lagi Bu sudah sampai materi 4 ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, next, kebutuhan dasar manusia. Sudah pernah ada yang tahu Bu? Apa saja? Sandal, pangan, papan. Iya, itu kalau dalam pelajaran kita dulu ya Bu ya, di apa itu ya? Sandal, pangan, papan. Kalau di sini ada next. Nah, ada 5 Bu. Yang pertama ada bertahan hidup, survival, terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kekuasaan, kesenangan dan kebebasan. Next. Nah, kita lihat apakah yang dimaksud dengan bertahan hidup atau survival. Bersifat fisiologis, berkaitan dengan kesehatan rumah dan makan, yang kita sebut dengan sandang, papan, pangan. Itu masuk di bertahan hidup atau survival. 2, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan psikologis, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, yaitu berkaitan dengan kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya. Keempat, kesenangan, rasa gembira, tertawa dan bermain. Kelima, kepuasaan, yaitu dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain dan dihormati. Nah, itu 5 dasar kebutuhan manusia. Oke, next. Nah, sebelum ke 5 posisi kontrol Ibu, biar kita tahu, oh ternyata aku itu kekurangan kebutuhan di ini. Nah, bagaimana? Saya kurang kesenangan. Nanti bisa dicek. Ayo rajin. Nanti bisa dicek ya Bu, panjenengan yang paling dominan itu kebutuhan apa? Nanti coba dicek di kuesioner ini ya. Minta tolong. Nanti nggak usah dikerjakan di sini, buat PR saja ya. Harus ada solusi ya. Mau dikasih solusi nih kok. Nanti kalau kurang kesenangan Bu, berarti harus jalan-jalan. Nah, piknik ya. Nah, nanti ini bisa dikerjakan di rumah, nggak harus di sini ya Bu. Ya, PR saja ya. Ini ya, kalau satu tidak benar, misalnya saya senang berteman, nah tinggal ngisi, pilih 1, pilih kadang-kadang, apa 5 sangat benar. Nah, nanti skor yang paling banyak berarti kebutuhan panjenengan sudah terpenuhi dengan sangat baik ya. Tapi kalau saat jumlah yang terendah, itu tandanya kebutuhan panjenengan masih kurang, harus ditambahi. Nah, nanti di rumah saja silakan dikerjakan, dihitung skornya ya. Besok boleh berbagi sama temennya. Misalnya ada yang sama, ternyata kebutuhan kesenanganku kurang. Ayo esok tanggal 2 Senin piknik bareng. Gitu. Oke ya, terakhir ya, ke-5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada posisi penghukum, 2 posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi sebagai teman, 4 posisi sebagai pemantau, dan 5 posisi sebagai manajer. Apa saja itu maksudnya Bu? Kita lihat. Nah ini Mbak, terlalu kecil ya Bu ya. Oke. Yang pertama Bu. Oke, tak pindah dulu. Sebagai penghukum. Nah, guru berbuat. Biasanya penghukum ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Nah, terus juga dalam penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas
Ya, rasakan nanti. Ya terus hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, bicarakan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, terus dampak pada murid mengulangi kesalahan, itu sebagai penghukum. Nah, berikutnya membuat rasa bersalah. Biasanya guru berkata, berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa deh, kamu melakukan ini lagi. Nah, guru juga berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, siapa yang seperti ini? Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya ya bu. Nah, dampaknya pada murid merasa rendah diri. Nah, kalau sebagai teman, biasanya guru berkata apa, bu berbuat apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Baik hati sebagai teman. Lalu guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, ibu tidak pernah mau membantu kamu lagi kalau kamu nggak mau melakukannya. Hasilnya anak jadi ketergantungan. Berikutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung pada gurunya. Nah, memantau, guru berkata, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Anak-anak menyesuaikan diri bila diawasi guru. Terus murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer ini bu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan terakhir mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itulah perbedaan antara posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kalau penghukum itu biasanya suaranya guru keras bu, ya, sambil menghardik-hardik, nunjuk-nunjuk. Kalau membuat rasa bersalah itu tadi, kamu seharusnya itu ya. Terus teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira selama ini kita berada di posisi yang mana bu? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Kadang teman, kadang pemantau. Oh, kadang teman, kadang pemantau. Kadang penghukum. Kadang penghukum. Manajer? Sudah? Oke, sekarang kita coba. Nah, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakan? Posisi kontrol apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Sebagai apa tadi? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, oke. Lanjut. Nah, bergerak antara dari peraturan pemantau konsekuensi dia ke nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak
saya akan, terus apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itulah. Jadi kalau bisa sekarang kita mau beralih ya Bu ya, dari teman ke pemantau ke manajer. Kalau penghukum sama pembuat rasa bersalah kita hindari ya Bu, walaupun memang terkadang ya bagaimana. Tapi kalau bisa ya kita hindari. Yuk, terakhir. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini Bu yang perlu kita lakukan untuk mengetahui atau memperbaiki kesalahan anak. Namanya segitiga berarti bentuknya segitiga. Apa saja itu? Kita lihat. Nah, tadi ya restitusi sudah tadi di depan. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama Bu, ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang di sisi sana itu ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi maksudnya anak yang salah itu kita buat mereka tetap punya harga diri, bukan malah kita semakin salah-salahkan sehingga mereka semakin terpuruk. Kalau dalam segitiga restitusi kita harus mengganti mereka biar mereka tetap percaya diri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, biasanya dalam menstabilkan identitas yang dikatakan guru seperti ini Bu. Nah, itu ya. Jadi biar anak itu tidak semakin terpuruk, tapi kita ajak dialog, kita tanyakan, kita luruskan perbuatan salah itu dan kita tanya. Lalu yang kedua, nah validasi tindakan yang salah. Ini maaf ya, tulisannya salah. Validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic atau keputusan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tadi bahwa setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Nah, itu yang harus kita gali. Loh, kenapa kok misalkan dalam kelas Ozan kok senangnya seperti itu? Kita harus gali. Mungkin pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi di Ozan itu ada, sehingga dia berbuat seperti itu. Yang harus kita gali itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, itulah kata-kata yang bisa kita gunakan saat melakukan validasi tindakan yang salah terhadap anak. Terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Biasanya ini yang kita lakukan saat di kegiatan menanyakan keyakinan. Terus terakhir, dan ternyata terima kasih. Sudah selesai ya Bu, 6 eksplorasi konsep dalam budaya positif ya. Dari yang pertama tadi
adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua tentang teori hukuman, penghargaan, dan konsekuensi serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang posisi kontrol guru sama segitiga restitusi. Demikian tadi pemaparan dari saya berkaitan dengan budaya positif. Bila ada kurangnya mohon maaf, tapi sebelum pada sisi penutup saya akhiri, mungkin dari Ibu Guru semuanya ada ingin bertanya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, saya persilakan. Monggo Bu Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi materi tentang 5 posisi kontrol guru ya. Dari kelima itu apa yang terbaik dan bolehkah guru itu berganti-ganti posisi kontrol gitu? Atau memang harus itu terus gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Salis atas pertanyaannya tentang berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Masih ingat Bu 5 posisi kontrol tadi apa saja? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, memang ada 5 posisi kontrol guru dalam terhadap anaknya. Dan yang paling baik yang ditanyakan Bu Salis yang terbaik tentu saja adalah di posisi manajer. Nah, karena di situ kita mengajak anak untuk mencari solusi atas kesalahan mereka berbuat. Jadi kita mengajak anak, bukan kita mencarikan jalan keluar, tapi anak yang mencari jalan keluar sendiri dari masalah yang mereka hadapi. Nah, lalu apakah boleh kita berganti posisi? Boleh. Terkadang kita boleh jadi teman, boleh jadi pemantau, tapi yang tidak boleh menjadi penghukum dan rasa bersalah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan manajer, kenapa kita melakukan sebagai teman? Karena kalau sudah bisa melakukan manajer, berarti sudah bisa jadi teman. Bisa melakukan manajer, jadi sudah bisa mewakilkan sebagai pemantau. Jadi kalau bisa, harus tetap manajer, karena tujuannya nanti semua posisi kontrol itu dari teman, dari pemantau, nanti pusatnya adalah menjadi seorang manajer. Tapi sebenarnya boleh, tapi kalau bisa tetap di posisi manajer, karena manajer yang terbaik. Begitu Bu Salis? Cekap? Oke. Ada pertanyaan berikutnya? Monggo dari Bu Kusnul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luni atas banyak yang sudah disampaikan. Saya tertarik di pemberian hukuman dan penghargaan. Kalau larangan memberikan hukuman itu bisa kami terima selama ini memang kita berusaha menghindarinya. Tapi kalau untuk pemberian penghargaan tadi, apakah dengan ilmu baru yang baru kami dapatkan ini berarti mulai saat ini apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan kepada anak, karena selama ini justru membuat kita itu membuat anak-anak yang lain itu menjadi bersemangat. Sepemahaman kami selama ini seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusnul tentang penghargaan. Sebenarnya bukan kita nggak boleh boleh, penghargaan itu boleh, tapi ada syaratnya seperti tadi di slide yang kalau kita melakukan penguatan bahwa penghargaan itu harus dilakukan secara khusus, secara pribadi. Jadi kalau kita mau memberikan penghargaan pada satu anak itu silakan dilakukan secara khusus, silakan dilakukan secara pribadi. Yang tidak dibolehkan itu kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan? Itu karena anak itu pengen penghargaan, itu karena bukan motivasi dari diri. Yang kita harapkan itu anak muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Misalkan seperti tadi awal saya bercerita, berdoa. Kenapa? Memang selama ini saya sudah menghindari tentang penghargaan. Misalnya yang tertib nanti saya tulis di papan tulis itu, saya sudah belajar untuk menghindari itu karena saya ingin anak itu tertib karena rasa dalam dirinya sendiri. Nah, kalau pengen memberikan penghargaan, kita nggak usah ucapkan dulu. Misalkan nanti yang tertib dulu dikasih bintang, enggak, tapi
Ya teman-teman, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang anak soleh doanya harus khusyuk. Baru nanti di akhir kita beri penghargaan. Alhamdulillah ternyata teman-teman Abdillah semuanya doanya sudah khusyuk. Karena itu kita kasih tepuk jempol dulu buat teman-teman. Nah seperti itu masih boleh, tapi kalau bisa bahasanya saja yang diperbaiki ya, sama apa tindakannya. Kalau memang pengen sekali, nah, itu yang paling bagus sholatnya, itu bisa dilakukan secara pribadi. Kalau mau di depan berarti yang nomor 1 bisa kita kasih hadiah yang mungkin lebih banyak, yang lain juga harus tetap kita kasih hadiah. Biar istilahnya kenapa? Biar tidak menimbulkan kecemburuan seperti cerita tadi. Takutnya nanti kalau kita sering kasih hadiah anak itu, nanti anak itu malah dibenci sama teman-temannya karena seringnya dikasih hadiah menimbulkan kecemburuan. Jadi sebenarnya masih boleh, hanya kita cara istilahnya sesuaikan dengan situasi kondisi seperti itu. Ada yang lain? Tidak? Kalau tidak, alhamdulillah ya. Presentasi sudah berjalan dengan lancar. Kesimpulannya bahwasanya ibu-ibu semuanya kita harus senantiasa bekerjasama ya, untuk mewujudkan budaya positif ini tetap terlaksana atau tetap berjalan di TK kita, TK Abah 1 Gembolong. Karena kalau saya sendiri yang menjalankan budaya positif ini tentu saja tidak akan bisa. Jadi saya butuh kerjasama dari ibu-ibu guru semuanya nih, biar budaya positif dapat berjalan dengan lancar. Dan satu lagi PR tadi ya Bu, peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti monggo bisa diterapkan. Hanya merubah bahasanya dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya apa yang ada dalam budaya positif yang saya sampaikan tadi kita sudah melakukannya gitu, termasuk restitusi. Pasti saya yakin ibu-ibu semuanya sudah pernah melakukan satu tahapan yang ada di segitiga restitusi. Apa tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Biasanya yang sering kita lakukan apa tuh? Menanyakan keyakinan kelas gitu. Peraturannya apa Mas Uyen? Peraturannya apa Mas Saker? Ya kan pernah loh. Tapi kita tidak sadar ternyata itu bagian dari restitusi. Nah, tapi kalau dalam penerapan restitusi itu harus tiga-tiganya itu ya, dan itu harus berjalan secara berurutan, dari menstabilkan dulu, baru validasi, baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi tiga-tiganya itu harus kita lakukan biar kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Demikian pemaparan dari saya berkaitan dengan tugas saya sebagai aksi nyata modul 1 titik 4 dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu guru semuanya yang hadir atas kerjasamanya, atas perhatian, dukungannya, sehingga kegiatan presentasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan sukses, semangat bagi kita semuanya. Oke, kita tepuk aplaus untuk semuanya hari ini. Terima kasih dari saya, banyak salam, mohon dimaafkan. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.